tadinya dia di daerah gitu ya, misal di Jawa Barat lah, di Bandung misal, terus posisinya dia pindah domisili ke Jakarta. Kan nggak mungkin ya dia akses Vaskes Bandung. Nah, dia pindah ke Jakarta itu bisa dengan menggunakan 3 kali kunjungan. Jadi dia sudah bisa berobat ke Vaskes yang dituju maksimal 3 kali. Harapan kami masyarakat dapat semakin memanfaatkan layanan digital kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan secara optimal, karena melalui kanal digital seperti ya tadi ya Mobile JKN, kemudian Pandawa, peserta itu bisa mendapatkan kemudahan tanpa harus datang ke kantor gitu. Kami berharap masyarakat semakin melek digital, terbiasa menggunakan layanan daring dan ikut juga menyebarkan informasi ini gitu ya, agar seluruh peserta JKN itu dapat merasakan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Tahukah kamu, 80% penyakit berbahaya bisa dicegah kalau terdeteksi lebih awal. Kini, screening kesehatan bisa kamu lakukan praktis lewat genggaman tangan. Cukup pakai aplikasi mobile JKN. Caranya sangat mudah. Pertama, buka aplikasi mobile JKN. Kemudian, pilih menu Screening Riwayat Kesehatan. Lalu, tentukan anggota keluarga yang akan di-screening. Selanjutnya, isi data diri dan jawab pertanyaan kesehatan. Tenang, pertanyaannya simple kok. Jangan khawatir, data kamu aman dan hasilnya bisa bantu deteksi risiko penyakit seperti diabetes, jantung, atau gangguan kesehatan lain, bahkan sebelum gejalanya muncul. Screening ini bisa dilakukan sekali setahun. Yuk, jadikan kebiasaan. Lebih baik tahu sejak dini daripada menyesal kemudian. Screening sekarang, hidup sehat lebih tenang. Download aplikasi mobile JKN di Play Store atau App Store sekarang juga. Sahabat Ipol, tadi Bu Guri sudah menjelaskan ternyata ada beberapa fitur yang cukup penting nih, seperti fitur kepesertaan, apakah aktif atau tidak aktif, dan juga tadi sudah dijelaskan ada fitur tentang iuran nih. Apakah kita itu telat bayar atau belum, itu sudah ada ya Bu ya di mobile JKN ya Bu ya. Nah, mungkin ada fitur-fitur lain Bu yang bisa dijelaskan ke sahabat Ipol? Ya, tentunya masih banyak fitur ya, mulai dari misalnya tadi saya akan cerita tentang pendaftaran pelayanan antrian gitu ya. Jadi pendaftaran pelayanan antrian itu bisa digunakan untuk peserta mengakses FKTP maupun FKRTL. Nah, yang FKTP ketika misalnya rumah sakit Vaskes tingkat pertama tidak dapat menangani, maka dia akan menerbitkan surat rujukan dan itu sudah otomatis akan muncul di aplikasi mobile JKN ketika Vaskes menginput surat rujukan tersebut. Jadi peserta nanti tinggal mengklik saja, mengikuti yang ada tampilan di aplikasi gitu ya. Nanti akan muncul polinya apa yang akan dituju. Termasuk rumah sakitnya di mana sudah ada juga. Sudah dibuat di situ. Jadi tinggal ya mengalir aja gitu. Mengalir enak, tinggal lihat. Termasuk tinggal mungkin datang, waktunya. Betul. Waktu kapan akan dilayani akan muncul di situ. Oke, ada fitur apa lagi Bu selain itu Bu? Kemudian ada lagi untuk info ketersediaan tempat tidur. Nah, ini juga sangat penting gitu ya, peserta tahu ada fitur ini karena ya beberapa keluhan yang masuk diantaranya adalah tidak ada kamar gitu, tidak ada kamar yang sesuai kelas rawat, kalau nggak seperti itu. Nah, kalau misalnya peserta sebelum mengakses rumah sakit gitu ya, yang ya mungkin kasus penyakitnya yang belum darurat, yang ya elektif, misalnya ada tindakan operasi dan lain sebagainya, nah itu nanti bisa sambil dilihat di fitur info ketersediaan tempat tidur, kira-kira rumah sakit mana yang masih tersedia kamarnya sesuai kelas rawat yang diinginkan, seperti itu. Aduh, nyaman banget ya Bu ya. Oke, makanya segera download aplikasinya. Mobile JKN ya sahabat Ipol ya, ini harus di underline ya. Iya. Oke, apalagi nih Bu? Terus yang lain punya tunggakan ya. Jadi kita kan ada kemudahan untuk peserta yang menunggak dengan program cicilan namanya. Oh, rehab jadi, ya? Betul, rencana pembayaran bertahap. Jadi peserta tinggal pilih aja
sesuai bulan yang memang nominalnya yang sesuai mampu ya, kemampuan, sesuai kemampuan. ya, dipilih bulannya, nanti tinggal dilakukan pembayaran sesuai lama waktu dia yang Lama dipilih. waktu dan kemampuannya. Betul. Bisa sekalian dicoba-coba juga ya Bu ya. Bisa, Kalau jadi mau lihat besarannya berapa dites aja. Kalau untuk peserta mandiri kan dia maksimal 12 bulan, tapi untuk peserta yang sudah alih segmen lebih lama, dia bisa sampai 36 bulan. Ya, nanti tinggal dicari aja yang kira-kira sesuai dengan keuangan, itu yang dipilih gitu. Trial Untuk and error pelunasan. aja ya, cek-cek ya. Karena tadi ya Oke. tunggakan itu kan tidak hilang meskipun status kepesertaan misal aktif di segmen lain seperti itu. Sahabat Ipol, penting nih ya terkait iuran ya, nggak boleh sampai telat. Betul. Kalaupun telat ada program rehab tadi ya Iya, Bu ya, jadi iya. bisa ngatur sendiri. Betul, Program betul. apa lagi nih Bu fitur-fiturnya? Pengaduan ya. Pengaduan Misalnya ada juga mau ya? betul, jadi kalau misalnya ada ketidaksesuaian baik itu di administrasi ataupun pelayanan, jadi kita ubah mindset, tidak perlu datang ke kantor cabang. Di aplikasi mobile JKN juga sudah tersedia fiturnya. Jadi nanti bisa pilih mau permintaan kah atau mau Komplain? maksudnya permintaan untuk administrasi gitu ya, Oke. atau mau permintaan informasi ataupun pengaduan. Nah, itu nanti tinggal dipilih aja lokasinya, misal terjadinya di mana. Kalau misalnya kebutuhannya administrasi, ya pilih aja di mobile JKN seperti itu. Nanti bisa dipilih apa aja yang sesuai dengan kebutuhan. Ini penting Bu Guri, soalnya Betul. masyarakat itu kadang-kadang kalau ingin mengadu tuh malu-malu. Jadi kalau Ya. lewat HP gawai, bisa itu, jadi betul. lebih pede gitu ya. Ya, tapi yang harus dipastikan Oh iya. sesuai gitu. Sesuai ya, nggak boleh mengada-ada ya. Betul. Nanti kan karena kita kan nanti ada kewajiban untuk mengkonfirmasi ketika itu tidak sesuai, kan agak ini ya. Karena kita kan Oke. mitra dengan fasilitas kesehatan juga seperti itu. Oke, pengaduan ada, antrean ada, apa lagi nih Bu fitur-fitur yang bisa dijelaskan? Paling sering digunakan ya. Oke, yang paling sering digunakan dari ya, semuanya apa nih? Perubahan data. Perubahan Jadi data. kalau peserta mau ubah Vaskes misalnya, nah itu mereka menggunakan aplikasi mobile JKN seperti itu. Merubah Vaskes itu bukannya ditentukan ya dari BPJS Kesehatannya, atau kita Tidak, bisa milih sendiri? kalau Oke. perubahan Vaskes itu kan hak peserta. Jadi Oh, peserta maksudnya berhak kelas? memilih bukan Oh, bukan fasilitas kelas. kesehatan. Oh, fasilitas kesehatan. Ya, jadi mereka berhak untuk memilih Vaskes yang dikehendaki. Seperti itu. Contohnya kayak dalam, gimana nih Bu? Dalam satu keluarga itu kan nggak harus sama. Misalnya ada anaknya sedang kuliah, satu misalnya kuliah di Jogja, ya udah nanti Vaskesnya pilih sesuai domisili dia terakhir aja. Jadi jangan pilih yang di rumah, itu nggak Baik, masalah. paham, gitu. paham. Oke, jadi ketika orang berpindah lokasi, Betul. nah itu ya perubahan Ya, data itu disesuaikan ya. fasilitas kesehatannya. Lantas pertanyaannya mungkin gini Bu Guri, bisa langsung digunakan nggak sih Bu Ya. kalau kita merubah data itu? Ya, kalau untuk perubahan Vaskes itu berlakunya di bulan depan. Oh. Tapi kalau kondisinya misalnya tadinya dia di daerah gitu ya, misal di Jawa Barat lah, di Bandung misal, terus posisinya dia pindah domisili ke Jakarta. Kan nggak mungkin ya dia akses Vaskes Bandung. Nah, dia pindah ke Jakarta itu bisa dengan menggunakan 3 kali kunjungan. Jadi dia sudah bisa berobat ke Vaskes yang dituju maksimal 3 kali. Karena kan ya bulan depannya kan udah pasti ke berubah Vaskes ya, yang baru. yang baru. Seperti itu. Karena memang diatur di Perpres juga dibolehkan untuk 3 kali kunjungan dalam sebulan. Oke, jadi Gitu. betul-betul fleksibel lah ya. Betul. Ada jangka waktu segala macamnya. Ya, tapi kalau misalnya bukan luar daerah ya ditunggu. Harus masih ditunggu. ya bulan depan baru Bulan nanti depan ya? bisa di Vaskes yang Bulan baru. depan itu artinya kalau misalkan tanggal 25 ya tinggal 5 hari lagi gitu ya? Betul, semuanya di tanggal 1. Oh, semuanya di tanggal 1. Betul, tanggal 1 bulan berikutnya itu udah Vaskes yang baru. Oke, oke. Gitu, Sesuai pembukuan lah ya tanggal 1 ya Bu Guri ya. Nah, Bu Guri sebetulnya yang paling menarik di sini kan ada fitur pengaduan layanan JKN. Ini sebetulnya masyarakat tuh kalau ngadu tuh kadang-kadang merasa lama ditindaklanjuti. Nah, kalau untuk ini nih berapa lama nih Bu Iya. rentang waktu untuk ditindaklanjutinya? Ya, jadi memang sudah ada SLA yang diatur ya, Mas Timur. Jadi ketika tiket itu masuk, maka minimal di hari yang sama wajib dilakukan respon gitu ya. 1 kali 24 jam pasti ada respon. Kemudian ketika ternyata pengaduannya terkait fasilitas kesehatan, itu kan kita perlu konfirmasi. Jadi ada SLA 3 kali 24 jam untuk bisa memastikan bahwa pengaduan tersebut selesai ditindaklanjuti seperti itu. Jadi perlu bersabar sedikit lah ya karena Betul, semua butuh proses. Betul, karena semua butuh proses seperti Oke, itu. ada lagi mungkin Bu?
kita juga ada petugas BPJS 1 ya, itu jangan dilupakan. Jadi ketika permasalahannya ada di rumah sakit, coba aja mungkin dilihat sekeliling, baik itu di UGD, di farmasi, di pendaftaran, itu ada poster-poster dipasang di rumah sakit yang ada nama petugas ya, ada BPJS 1, ada PIPPRS. Nah, itu bisa diakses peserta gitu. Jadi peserta nanti tinggal bertanya aja. Cuma catatannya jangan sampai misal yang dicatat misal rumah sakit A yang ditanyakan kasus rumah sakit B. Jadi nggak nyambung harus sesuai. Oh, jadi lengkap ya Bu ya? Betul. Bisa juga langsung akses ke situ ya. Semua ada ya, biasanya poster, flyer. Ada di rumah sakit memang sudah disediakan. Tapi dia poster sih kalau untuk yang petugas BPJS 1. Bu Guru ini lengkap sekali nih ya, fitur-fitur sudah, strategi sudah. Lantas terakhir nih mungkin harapan Ibu nih terhadap peserta JKN terkait program digitalisasi. Ya, baik, kalau harapan kami masyarakat dapat semakin memanfaatkan layanan digital kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan secara optimal, karena melalui kanal digital seperti ya tadi ya Mobile JKN, kemudian Pandawa, peserta itu bisa mendapatkan kemudahan tanpa harus datang ke kantor gitu. Kami berharap masyarakat semakin melek digital, terbiasa menggunakan layanan daring dan ikut juga menyebarkan informasi ini gitu ya, agar seluruh peserta JKN itu dapat merasakan pelayanan yang mudah, cepat dan setara. Mudah, cepat dan setara itu tentu harapan kita semua ya, nggak hanya BPJS Kesehatan ya, apalagi makin kesini digitalisasi semakin penetrasinya semakin dalam gitu ya Bu ya. Iya betul Mas. Oke, mantap sekali nih BPJS Kesehatan. Mungkin terakhir banget nih closing statement, kira-kira apa nih dari Ibu? Closing statement mungkin terkait transformasi digital ya. Jadi transformasi digital BPJS Kesehatan itu bukan sekedar teknologi, tapi soal kemudahan, kemudian kecepatan dan kepastian layanan untuk seluruh peserta JKN, karena kita percaya gitu ya bahwa pelayanan terbaik adalah yang paling mudah dijangkau, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Guri sudah mencerahkan sahabat IPOL. Mudah-mudahan masyarakat semakin melek digital, semakin paham alur-alurnya tanpa harus bersusah payah ya ke lokasi gitu ya. Cukup dari genggaman saja selesai. Cukup dari genggaman tangan. Baik, terima kasih Ibu Guri. Demikian sahabat IPOL, bincang kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si IPOL. Dan terakhir, ingat pesan Bank IPOL. Investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan narasumber kami Ibu Guri Guryani pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam. Terima kasih. Terima kasih.